Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sedaya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah melimpahkan banyak kenikmatan-kenikmatan, pertanda Allah memberikan keistimewaan, kekhususan kepada kita. Terlebih lagi kita mulai awal pagi ini dengan suatu yang mulia, inggih menika menuntut ilmu. Mudah-mudahan kebiasaan ini, rutinitas pekanan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang istiqomah. Apalagi kita di usia-usia, kebanyakan kita panjenengan nggih usia 40 ke atas. Wonten ingkang 40 ke bawah. Kula 40 ke bawah, santri pundi santri ini pun. Oh, wonten mriku nggih. Menawi kula 40 ke bawah kirang sekedhik menawi dihitung hijriah nggih 39. Menawi hitung-hitung umur niku panjenengan pun ngangge kalender 2026 nggih. Hitunganipun hijriah. Mangke langkung sepuh. Langkung sepuh 2 tahun. Menawi kula lek Masehinipun 38, kalau hijrahipun nggih 39. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. 10 hari lagi insyaallah kita akan berganti tahun. Nggih ta? Tahun hijriah 1447 menuju 1400. Nah nggih niku 48. Kedah paham, kedah apal nggih. Mboten namung 2026, nanging kita juga tahu sekarang ini tahunnya 1447. 10 hari lagi insyaallah nanti kita masuk ke bulan Muharram. Tapi sama, bulan ini termasuk bulan haram. Bulan Muharram termasuk bulan haram. Bulan napa? Yaitu bulan yang lebih istimewa dibanding bulan yang lainnya. Apabila beramal maka pahalanya lebih besar dibanding bulan yang lainnya. Apabila melakukan dosa begitu juga. Kalau di bulan di bulan yang istimewa mulia kita berbuat dosa, maka dosanya lebih besar. Bukan dikalikan nggih, bukan dikalikan, tapi ini sebagai peringatan. Peringatan bagi kita apabila melakukan perbuatan dosa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita ini semakin bertambahnya hari bukan bertambah kesempatan untuk beramal di dunia ini. Semakin bertambah hari artinya adalah semakin berkurang jatah kita untuk menikmati dunia ini. Padahal dunia yang kita tempati ini adalah tidak lain tujuannya Allah berikan kepada kita untuk nopo? Untuk beramal saleh. Buktinya apa? Ayat yang sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Tidak lain, bukan untuk bekerja. Lah, berarti bekerja enggak boleh? Boleh. Liya'budun yaitu bekerja niatnya untuk beribadah, bekerja hasilnya digunakan untuk menunjang ibadah kita. Dari harta tersebut kita gunakan untuk beribadah. Untuk apa harta niku? Sedekah.
nanti kalau sudah hartanya banyak untuk dizakati. Kalau banyak lagi untuk umroh dan haji. Hari ini insya Allah saudara-saudara kita datang, bahkan sudah datang nih magetan nggih. Sudah datang tadi malam, alhamdulillah, mudah-mudahan hajinya mabrur, dosa-dosa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin panjenengan ibar niki langsung tindak datang para jamaah haji nggih. Masyaallah, mudah-mudahan Allah berikan yang belum, mudah-mudahan seperti saya segera bisa dipanggil menuju ibadah haji. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kula sering napa niku mendengarkan dari Ustaz Sarjo niku dari sebuah hadis yang ternyata itu sering beliau ucapkan itu ternyata luar biasa maknanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi, yaitu khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang Allah berikan umur yang panjang. Di sini Rasulullah tidak titik di situ. Wa hasuna amaluhu, yaitu juga baik amalnya. Jadi artinya apa? Allah berikan kesempatan kepada kita berupa waktu, dan juga tugas kita adalah nopo? Tugas kita adalah beramal yang baik. Tidak hanya kita ketika berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur saya ben iso ndelok putuku, lek iso putuku sampai rabi. Yuh, niku Pak, lek ngonten tok niku bahaya, Pak Bu. Bahaya. Bahayanya gimana? Umure dawa, loro-loronen enggak bisa beribadah. Berarti yang kita minta apa? Panjang umur, Allah berikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah yang benar, keistiqomahan di dalam beramal soleh. Niki sing kita minta. Gak cuma kita pengen wih nak ya ning donya iki penak mboten toh? Gesang wonten alam donya penak napa mboten iki? Sing penak-penak sing mboten ngaten. Yang jelas penak nyatanipun wedi mati kabeh. Sinten sing gerah terus muweneng ning kamar ngoten. Mboten sambat aduh biung atau minta ke rumah sakit dan seterusnya, pijet dan seterusnya. Kenapa pijet? Ya karena takut kalau dia meninggal dalam keadaan sakit seperti itu. Pengen sehat, bisa menikmati dunia. Dunia itu indah, nggak bisa dipungkiri lagi. Indah, dunia ini sangat indah sekali, menggiurkan. Tapi tugas kita adalah dunia ini kita jadikan sebagai perantara menuju perpindahan menuju ke akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena kebanyakan kita ini sudah melewati umur 40 tahun ya. 40 tahun itu adalah umur yang sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Kata Allah, artinya hingga apabila dia telah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, disebutkan secara khusus 40 tahun. Orang yang umurnya 40 tahun, dia berdoa, ya Rabbku berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmatku. Umur 40 tahun ini adalah di mana akal seseorang itu matang, agamanya juga matang. Saya juga khawatir nih, saya belum sampai 40, kurang setahun lagi. Kalau ini gagal, banyak para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa mencapai umur 40 tahun namun kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka siap-siaplah menghadapi neraka. Masya Allah, alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, kebaikan kita tidak terkalahkan dengan keburukan kita. Keburukan tidak hanya yang di luar sana yang menjadi pezina, minum khamr, judi, yang misuh dan seterusnya yang kelihatan. Itu keburukan yang besar. Banyak keburukan-keburukan kecil yang kita itu enggak sadar. Terutama keburukan yang ada di dalam hati kita. Pegel nang dulure,
Gara-gara beda masalah warisan. Nggih. Pegel gara-gara didesel napa didesek digeser wates lemai. Atau urusan-urusan yang lain gesekan bersama saudara kita. Itu kan penyakit hati. Dan tidak pantas lagi bagi kita umur-umur yang seperti ini sudah nggak ada lagi perasaan-perasaan seperti itu, harusnya sudah plong. Kita cukup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka di umur-umur seperti kita ini semakin bertambahnya umur ada beberapa tips ya, ada beberapa cara supaya kita bisa menikmati kehidupan atau sisa umur kita lebih enak, lebih bagus dan berkualitas. Yang pertama itu adalah semakin bertambahnya usia kita, mari kita semakin banyak bersyukur. Apalagi kita momen kita mau pergantian tahun bisa kita jadikan sebagai acuan kita lebih semangat. Tapi kayaknya mboten ngaruh nggih. Harga sembako yo padha ae, dolar yo padha ae nggih, padha mundhake nggih. Mungkin kita nggak begitu merasakan pergantian tahun itu nggak ngaruh. Sing ngaruh niku pergantian apa? Pergantian bulan yang gajian niku lho nggih panjenengan. Atau yang kuli mungkin pergantian hari, pergantian minggu. Dina Setu biasanipun apa Pak ingkang panjenengan budamel? Nggih Bu, ingkang kakungipun napa niku tukang napa kuli apa di kerja di mana biasanipun kan Sabtu itu hari bahagia. Lek bagi pegawai negeri ataupun yang punya gajian bulanan ya yang paling indah adalah awal bulan. Yang sing indah itu awal tahun itu padha ae, malah ngentekni duit. Karena libur, nggih, libur itu padha putune putrane nyuwun jatah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah akhlak yang baik. Semakin bertambahnya umur kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak ya, sesuatu yang kita lihat dengan mata kita Allah berikan semuanya, yaitu dari sejak kecil ya. Kita bisa lihat nikmat yang Allah berikan dari kita lahir sampai sekarang. Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kesempatan untuk beribadah. Ini adalah yang perlu kita syukuri. Kemudian juga yang perlu kita syukuri adalah panjenengan samping kanan kiri panjenengan pasti sudah ada yang duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut pengajian. Untuk menambah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Samping kanan kiri depan belakang rumah kita juga seperti itu. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal soleh, hanya bekas-bekasnya saja. Contohnya wakafnya, keluarganya tinggalkan keluarga yang baik, itu bekas yang bisa menambah amal soleh dia, mendapat transferan pahala ketika dia sudah meninggal dunia. Hanya itu saja. Sedangkan pengajian nggak bisa, kecuali kalau rumien nyumbang kursi, nyumbang apa misalnya paping, mic, ya, meja, ada bekasnya. Ini amalan yang luar biasa. Jadi lek amal niku lek saged ngenten iki, lek pas ngenten iki. Mas Arjo kula mejane ganti lho, siapa yo ganti. Wakaf yang pas ngenten iki. Setiap pekan dipakai, bahkan mungkin setiap hari bisa dipakai. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, enggak mengetahui apapun ketika keluar dari perut ibu kita. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian yang pertama kali Allah berikan yaitu pendengaran. Yang pertama kali mendengar. Setelah itu urutannya adalah wal absar, baru melihat. Setelah 25 hari atau 1 bulan anak itu baru melihat. Wal afidah, baru hatinya. La'allakum tashkurun. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan perasaan hati ini. La'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Mungkin hari ini pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita semakin hari semakin melemah. Tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dibanding mereka yang dari kecil nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat. Yang hari ini nggak bisa mendengarkan pengajian bersama kita, hanya bisa melihat mungkin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka
Kita ini banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Maka kita sangat malu kalau kita tidak bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Nah, yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Jangan melihat harta saja. Aku bersyukur, mana tambahannya kok enggak ada ya Allah? Duitku ya semono-semono ae, panenanku semono-semono ae, gajiku ya segitu-segitu saja, enggak ada yang tambah. Orang ini kok enggak pinter-pinter gitu. Bersyukur itu enggak seperti itu, diktenya seperti itu. Kalau saya bersyukur tak infak 100.000, besok kudune ya Allah diteri 7 kali lipat atau berlipat-lipat. Harusnya seperti itu. Enggak seperti itu dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kita jangan melihat tambahnya harta. Bisa kita lihat tambah sehat atau tetap sehat. Nikmat yang lain apa? Ketenangan hati. Nikmat yang lain apa? Anak yang soleh, kemudahan beribadah. Bayangkan nikmat-nikmat ini dibalik, enggak sehat, duit, wong sugih diontek, entek resik. Dibalik lagi hati yang enggak tenang, duitnya oke, bingung, arep pengin dolan rono, ora marem, dolan rono, ora marem, mangan iki nang tuku nang kono, tetep ae ora marem. Itu dengan harta, sampai habis hartanya tetap aja nggak tenang. Karena ketenangan yang hakiki itu adalah apabila kita dekat, apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nggak usah repot-repot, orang mukmin itu mencari ketenangan hati, cukup berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati akan tenang. Mau nyatanya itu mau korupsi bertriliun-triliun nggak tenang, justru malah ketika ketahuan ya wes lah, jas oren akan dia pakai, padahal ya mangan ya paling sak piring. Mas tuku gue duit sak triliun arep tuku pecel oleh pirang buntel niku kan diopo gitu loh. Ya mungkin di balik itu mungkin ada jebakan-jebakan kita nggak tahu, yang jelas itu adalah godaan dunia yang kita perlu hati-hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin nggak usah berpikir ke terlalu atas nih. Kita berpikirnya, kita melihat kepada, kalau kita ingin bersyukur dengan baik, dengan benar, yaitu kita melihat orang-orang yang level nikmatnya itu di bawah kita. Kata Rasulullah sempat memberikan trik, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Kalau kamu pengen bersyukur, yaitu caranya apa? Caranya melihat orang-orang yang levelnya itu lebih rendah dibanding kita. Jangan terus melihat orang yang selalu lebih atas dibanding kita dari segala-galanya. Kenapa cara itu dianjurkan atau diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ajdaru alla yazdadu in ni'matallahi alaikum. Itu ada apa? Lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmatnya Allah. Cara yang seperti itu adalah supaya kita ini tidak mudah meremehkan nikmatnya Allah. Menjadi orang syukur itu susah. Buktinya apa? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Jumlahnya orang yang bersyukur itu sedikit, qalil. Maka kita harus menjadi bagian yang sedikit ini, qalil, nggak banyak. Jangan anggap kita bersyukur itu adalah yang suka alhamdulillah, alhamdulillah matur suwun. Tidak itu bersyukur itu tidak hanya itu saja. Itu bagian dari syukur. Tanda syukur yang pertama itu adalah kita benar-benar meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Orang atau siapapun apapun itu sebagai perantara. Tapi ingat, semua sumbernya dari Allah. Maka kalau sudah seperti itu mesti nrimo ing pandum. Saiti oke mesti seneng. Kenapa? Ini dari Allah. Ketika diberikan oleh orang itu kan punya kedudukan gitu, paribasane leh memberi itu cuma hanya 10.000. Wong sugih kok 10.000, gak apa-apa. Karena apa? Memberinya itu karena tresno, karena seneng.
Allah memberikan kepada kita itu adalah supaya kita menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak kita nikmati dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi seorang tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur bukan karena kurang nikmat. Orang yang tidak bersyukur itu bukan gara-gara kurang nikmat. Kenapa? Karena terlalu banyak melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Wong kae kok luweh ngene, tanggaku iso luweh ngene, kae ngene. Apalagi hari ini HP, Pak Bu, HP. Statusnya orang jalan-jalan sana sini, tuku iki ngene dan saja bingung awake dhewe. Ayo, iki iso ngene, kok iso ya? Kok iso ya? Niku penghalang syukur. Ningali status WA-ne tiyang atau medsos yang lainnya, Pak, kang panjenengan kagungan HP saged mirsani HP. Niku aslinya membuat atau bisa menjadikan terhalang kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Lah mesti dipamer iki sing apik-apik lho. Sing rekoso iki ora tau dipamerni lho. Sak rekoso-rekosone mesti diambil bagian sing rada apik. Kerja misalnya sawah. Paling dipoto napa? Panene. Jajal sini foto itu keringete sak jagung-jagung ora bakal. Mesti dibuli karo halah iki paling banyu mbok semprotne. Mesti unine gak karu-karuan. Kalau orang mengabarkan itu biasanya banyaknya itu adalah kebanyakan adalah yang enak-enak. Kalau enggak yang enak-enak sing dheke iku melas ngeluh ngresulo lah aku wong yo ngene iki nasibku yo tanduranku daganganku nginiku sambat di sini. Akhirnya apa ya? Enggak bisa dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur pada Allah adalah kita lihat orang-orang yang kurang dari kita dari segala sisi. Dari segala sisi, kesehatan, harta, kemapanan dari keluarga kita dan seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah sebagai bekal supaya kita lebih bermakna hidup kita di sisa umur kita adalah lebih lembut hati kita. Lembut hati harus kita bimbing untuk menjadi lebih lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah berfirman, belum tibakah, belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Kalau kita baca seperti itu mungkin kita nggak begitu paham ya. Tapi ternyata levelnya sahabat ridwanullahi alaihim nangis mendengarkan ayat ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau ayat ini turun ketika beliau sudah 4 tahun masuk Islam. 4 tahun itu nggak lama nyantrinya kepada Rasulullah. 4 tahun, Rasulullah kan cuma 23 tahun. Beliau sudah nyantri 4 tahun, turun ayat ini, belum tibakah wahai orang-orang beriman, kamu itu sudah memiliki hati yang lembut atau belum? 4 tahun dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Para sahabat nangis mendengarkan ayat ini. Artinya apa? Artinya adalah khawatir kalau saya ini beriman ternyata hatinya masih keras. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diminta itu adalah mengingat Allah. Setelah mengingat Allah hati kita itu tenang, lembut. Tenang, lembut. Mungkin kalau kita ya biasa-biasa saja. Kenapa? Iman kita kepada Allah tidak seperti mereka-mereka ini. Tapi bukan berkecil hati. Kita tetap berusaha. Bagaimana iman kita semakin kuat, ya. Bagaimana ketakwaan kita itu semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita iya sahabat, iya Pak Kiai, iya Ustadz, iya Pak Mena kerjane dan tidak usah beralasan seperti itu. Ini adalah ayat ini dipanggil khusus kepada orang yang beriman untuk mengingat Allah,
untuk semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini memang usia kita, kebanyakan dari kita adalah 40 ke atas ya, 40 atau kurang lebih lah ke atas dan ke bawah, tidak jauh dari itu. Maka tidak pantas lagi untuk gampang nesu. Marah itu kan hati yang keras. Marah. Nesu, Bu. Nesu itu gimana, Bu? Ya sebagai ibu-ibu, sebagai panjenengan Mbah Putri itu kan ya wajar lah menasihati putune anake. Tapi panjenengan pangapunten, jangan sampai itu ada rasa nesunya, marahnya. Marah itu kan panas. Kalau saya nggak ngomel, aku lerangi niki ora marem. Itu nasihat apa cuma napa ngarani melampiaskan perasaan mawon nek carane ngono kuwi. Nggih. Gampang nesu, kemudian menyimpan dendam. Terus sulit memaafkan. Ini kan penyakit. Enggak terasa ini ada, mungkin ada dalam diri kita. Sulit dinasihati, diomongi ngeyelan. Saya sepuh, saya tambah umur kok saya ngeyel. Aku dengan alasan aku luwih pengalaman. Suwileh kurip kok mbok atur-atur. Nah, kadang kan seperti itu kadang. Enggak berpikir dulu. Kita timbang dulu. Oh begini. Karena mungkin ego. Nggih, kadang kan yo izin lah mosok wong tuwek kok yo dikalahni pendapatnya. Kadang kan seperti itu. Mungkin tidak sampai tidak orang nyopo tonggo, orang nyopo saudara. Itu termasuk penyakit yang termasuk indikasi hati itu masih keras. Padahal semakin dekat seseorang kepada akhirat, artinya semakin dekat dengan kematian, maka seharusnya hati ini semakin lembut. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat menyikapi ayat ini sampai menangis. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mampu menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marahnya, orang-orang yang memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah puji, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di ayat yang sebelumnya niku kan Allah janjikan mereka-mereka ini orang yang mau menahan marah, yang mau memaafkan kesalahan orang, itu apa balasannya? Surga. Arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Lek ora nesu niku gampang nopo angel. Makanya Allah niku langsung berikan cash surga. Karena berat. Hadis yang simpel, la taghdab walakal jannah. Ojo gampang nesu, kamu bagimu surga. Langsung. Susah. Makanya, tapi ada marah itu kan macam-macam ya. Ada marah yang terpuji, ada yang marah tidak terpuji. Marah yang terpuji adalah marah yang tidak sampai keluar dari syariat. Ya. Marah yang apa namanya yang dilarang itu marah apa? Marah yang dia sampai keluar dari syariat, misuh-misuh, kemudian mengatakan kesyirikan. Nah, itu kemudian marah yang terpuji lagi apa? Kalau ketika ada umat Islam yang disakiti, kita ikut marah juga, membela. Seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling kuat. Rasulullah itu pemimpin umat. Rasulullah itu panglima perang. Rasulullah itu kepala negara. Tapi Allah berikan apa keterangan, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia itu hatinya lembut, lemah lembut kepada siapa saja. Kalau kita lihat Pak Gubernur atau Bupati sampai petinggi tertinggi di dunia ini, kira-kira kebanyakan hatinya, akhlaknya atau perangainya itu lembut apa keras? Kebanyakan nggih. Kebanyakan keras. Rasulullah itu panglima, pemimpin, kepala negara.
Allah sebutkan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Artinya apa? Ternyata hati yang lembut itu adalah rahmat dari Allah. Terus bagaimana biar kita bisa memiliki hati yang lembut? Makanya kita berdoa kepada Allah. Bukti lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Taif, bagaimana memperlakukan Rasulullah ketika awal-awal dakwah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka Mekah, Fathul Makkah itu, ya harusnya kan Rasulullah kan punya kekuatan besar. Karek nutuki wong Taif atau nutuki dulu yang pernah memusuhi Rasulullah kan gampang. Tapi Rasulullah SAW tidak membunuh mereka. Buatin kapak-kapak nih. Rasulullah SAW memiliki hati yang lembut. Harusnya kan balas dendam. Mbien awakmu pas aku nang Mekah mbok kono kenek nih dan seterusnya. Titen ana saiki tak siksa. Tidak. Itu wataknya orang Yahudi. Watak orang Yahudi ora salah, awake dhewe ora salah ya dipolo. Apalagi yang salah begitu. Rasulullah SAW yang melakukan kesalahan ke beliau maafkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus belajar dari Rasulullah SAW. Monggo insyaallah nggih, mudah-mudahan hati kita semakin lembut nggih, semakin kita minta kepada Allah. Tidak semua orang diberikan hati yang lembut, tapi kita berusaha sedikit-sedikit. Dimulai dari mengatur volume marah di dalam diri kita, lisan kita nggih, hati kita, perbuatan kita. Insya Allah mudah-mudahan semakin bertambahnya umur kan harusnya semakin paham terkait itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah semakin kita bertambah umur, kita harus pintar untuk menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang mengucapkan perkataan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Kita punya pencatat. Mencatatnya itu tidak seperti nyatat utang. Bukan seperti orang nyatat pengajian seperti ini. Tapi mencatatnya itu detail. Lisan kita dicatat, perbuatan kita dicatat, bahkan yang dicatat adalah amalan hati kita. Amalan hati kita. Allah berikan kemampuan malaikat untuk mencatat apa yang ada dalam hati kita. Meskipun kita nggak melakukan, meskipun kita nggak mengucapkan. Jadi unek-unek di dalam hati kita, yang buruk pun, yang baik pun, malaikat bisa mencatatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini ucapan, kata, komentar, sindiran, ngelok nih, fitnah, semuanya dicatat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memegang lidahnya. Ini yang paling banyak menjerumuskanku. Rasulullah juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir nanti, iman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa, pilihan kedua wal yasmut aw liyasmut, yaitu atau diamlah. Jadi pilihannya adalah ngomong yang baik atau diam. Kalau kita diam itu piye toh? Diam ora melu rasan-rasan. Itu adalah ibadah. Nggih. Sing paling penak niku, sing paling enak niku ngrasani napa ngomong apike wong liya. Enak niku. Iya toh, iya toh. Mbok ya jajal diganti majelis memuji teman. Muji tangga. Sing angel niku napa? Sing angel niku mesti elek omong elek niku cepet tersebar, cepet dipahami. Tapi giliran lek alah mosok apa ya tenan dhek ora mungkin ngono kuwi ngono. Tapi lek elek mosok toh. Harusnya seperti itu Pak Bu, harusnya. Kalau kita mendapatkan informasi keburukan tentang saudara kita, fatabayyanu, siapa tahu membawa kabar itu adalah orang fasik. Orang yang tidak pintar dalam menyebarkan informasi. Kita harus tabayun dulu. Kita ada keburukan, diam, ibadah. Kemudian ada tuduhan-tuduhan, kita tetap diam, ibadah. Kemudian mungkin itu menyakiti perasaan orang lain, kalau saya omongkan, ibadah. Lebih baik diam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka hari ini adalah
yang musuh kita adalah HP. HP itu sangat gampang sekali untuk menyebarkan keburukan siapapun, keburukan saudaranya, tetangganya, bahkan sampai level para pejabat. Sangat mudah sekali. Caranya bagaimana? Kalau mendapatkan informasi, Allah panggil kita, "Hei orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Kalau orang fasik itu, wahai orang beriman, ini cukup seorang beriman. Orang yang merasa beriman, kalau mendapatkan informasi yang itu datangnya dari orang gak jelas, belum kita yakini kevalitan sumbernya, jangan segera di-share ke grup, ke orang lain, atau diceritakan. Tapi kata Rasulullah Subhanahu wa taala, fatabayun, cepat, bukan thumma tapi fa, segera, maka, itu enggak jauh-jauh. Fatabayyanu, maka segeralah cross check tenan apa ora kalau ingin disebarkan. Kalau enggak, buat informasi diri kita sudah enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi lek akeh-akeh ngrungokne berita hoax ya mumet awake dhewe niku atine. Mendingan ndang diceritakne ndang brol. Pengene ngonten. Lek informasi pengene ndang diceritakne ndang wis. Ora nek tanggungan. Meskipun ngomongnya rahasia, ya tetap aja critakne. Terus ijale napa ijalipun? Ijalnya HP niku diganti nasihat, diganti untuk menyebarkan ilmu, zikir, sesuatu yang bermanfaat, begitu caranya. Masih ada trik kalau wis gemes pengen aku daripada nyebar sing ora bener-bener atau sing gak bermanfaat, mendingan menyebarkan hal yang bermanfaat, yang mengedukasi, memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keempat, kalau tinggal jam pinten kirang 6 menit ya. Amargi badhe ngecor wonten wingking. Niki sedaya bapak-bapak badhe ngecor ta niki mangke? Lha ngendikane Pak Sarjo badhe ngecor. Niki pasukane pun rawuh iki mriki Pak Sarjo. Ingkang ngecor danane mawon nggih, lek mboten saged. Mangke panjenengan kondur, dananipun panjenengan tinggal wonten mriki. Setuju mboten, Pak? Ingkang dicor apa ndok? Alhamdulillah, insyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingkang keempat adalah kita semakin bertambah umur harus lebih banyak mengingat akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang bernyawa dha'iqatul maut pasti merasakan kematian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita paham bahwasanya mati itu mati ya seperti yang kita lihat. Tapi di sini masih kita pelajari kenapa Allah mengatakan dha'iqah. Dha'iqatul maut, merasakan. Kalau merasakan harusnya kan makanan kayak di sini. Dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kenapa mati kok dibahasakan merasakan kematian? Yang pertama adalah karena itu pasti dialami oleh orang. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Gak peduli kaya, miskin, pejabat rakyat, muda, tua, bahkan masih kecil. Mungkin orang yang makanannya paling suwehat, bendino diatur makanannya dari kecil sampai dewasa. Mungkin ya komposisinya, komponennya lebih sehat daripada MBG. Pun libur kan kalau mereka. Libur nggih, libur gantos nggih. Gantos itu panjenengan mugi-mugi. Kemudian orang yang paling rajin olahraganya tetap akan merasakan kematian. Jamune bendina benanu wah ora tetap akan datang merasakan kematian. Mau kemanapun pasti akan merasakan kematian. Kenapa kok pakai dha'iqatul maut? Karena kematian ini adalah sebuah peristiwa fase perpindahan alam. Hanya berpindah saja. Bukan kematian itu adalah mengakhiri segala-galanya. Mboten. Tapi kematian ini kayak kita merasakan makanan gitu ya. Makanan kita makan napa wau jajan wonten wingking. Nogosari nggih. Pikantuk mboten? Bagian mboten? Kula dereng bagian.
Dados apa? Kalau merasakan Nogosari niku. Nogosari plek pindah kemana? Pindah panggonan nggih. Tetep ae Nogosari tapi benjing sanes Nogosari malih. Ampun nggih. Artinya apa? Jadi itu pindah saja, nggak hilang. Apakah Nogosarinya itu hilang? Sama sekali nggak ada, lenyap kan boten. Kematian seperti itu. Kematian itu adalah hanya dirasakan oleh kita, semua merasakan mati, tapi tetap akan berpindah ke proses yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemanapun kita pergi, bagaimanapun kita mensiasati supaya kita hidupnya lebih panjang, umurnya panjang, tetap aja kematian akan datang. Nggak akan bisa menolak. Sak hebat-hebatnya dokter Melayu sampai Singapura, tetap aja digoda kematian. Tetap aja, sama saja. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzihil ladzat." Banyakkanlah kalian itu mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika berdiri di dekat kuburan, beliau itu menangis sampai nangisnya jenggotnya itu basah. Kita nggak pernah gitu nangis kemudian sampai mungkin pipi kita basah. Ini jenggotnya yang basah. Berarti saking banyaknya air mata yang keluar dari mata beliau. Ketika melihat kuburan nangis. Kemudian ada yang tanya, "Wahai Utsman, kamu itu ketika lihat kuburan kok malah nangis? Tapi ketika disebutkan surga dan neraka kamu nggak nangis." Apa jawaban Utsman radhiyallahu an? "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburan adalah persinggahan pertama di akhirat." Jadi alam kubur, alam barzah itu adalah alam pertama, fase pertama masuk ke akhirat. Orang yang sudah meninggal dunia sudah masuk ke gerbang akhirat, gerbang pertama. Setelah itu tidak balik lagi ke alam dunia, terus berlanjut ke sesi-sesi yang lainnya sampai nanti surga atau neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, dunia ini hanya 3 hari. Dunia ini hanya 3 hari. Kemarin yang sudah kita rasakan, kemudian besok, dan satu lagi adalah hari ini. Yang kita miliki adalah hari ini. Kemarin sudah nggak kita miliki, besok belum tentu kita miliki. Yang kita miliki adalah hari ini. Maka marilah kita dari sisa umur ini, marilah kita perbaiki amal kita tingkatkan segala-galanya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki insyaallah itu sudah diatur oleh Allah. Sak mempeng-mempengi wong nyambut gawe, rezeki ini ya itu saja. Maka kalau kita sudah bekerja cukup, maka kita pindah ke ibadah yang lebih banyak lagi. Bukan selalu kurang dan kurang pasti. Dunia itu banyak kekurangannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya, dalam ibadah sampai kita menjelang atau sampai kita wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal saleh, masih seperti ini atau bahkan lebih baik lagi mudah-mudahan. Karena banyak saudara kita juga yang dulu rajin beribadah, rajin pengajian, tapi hari ini sudah berbeda, tidak seperti yang dulu lagi. Makanya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah seperti ini, kemudahan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang haji mabrur ya, sa'inya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten kiraan langkung pangapunten, wabillahi taufiq sallallahu ala nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan monggo. Nggih, monggo kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita minta nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ngapunten wabillahi taufiq sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.